Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita nikmat begitu banyak. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan di setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi amal salih sebagai pemberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan sunnahnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya tadi nggak keburu berjamaah karena di tempat kami itu hujan, ya. Sebelum azan hujan, reda enggak gitu. Pas azan reda. Di Rejosari di gudangnya Haji Yusuf itu enggak hujan, alhamdulillah. Sampai sini kering gitu. Ya. Itulah kuasa Allah ya. Sini hujan, sana enggak hujan. Sana enggak hujan, sini gerimis ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya. Pada kesempatan kali ini adalah Kitabus Shalah ya, atau kitab salat. Di dalam kitab Tadhib Matan Abu Syuja' Matan Ghaya wa Taqrib ya, ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Was-salawatu masnunatun khamsun. Was-salawat, salawat adalah salat-salat al-masnunat yang disunnahkan. Yang pertama adalah idani ya, atau idaini, dua id. Di dalam bahasa Arab ada kaidah ya, tidak perlu kita menyebutkan dua isnan ya, isnani idun enggak. Cukup ada idani ditambah alif dan nun, idani, atau idaini, ya dan nun ya. Seperti mohon maaf contoh dalam bahasa Arab, katakanlah ini pulpen ya. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Kalau dia dua pulpen tidak perlu mengucapkan isnan qalamun, isna ini qalamun, tidak perlu ya. Namun cukup mengucapkan qalamani, dua pulpen ya. Tambah alif dan nun depan belakangnya, atau ya dan nun qalamaini. Itu sudah ya, jadi orang Arab sudah paham.
Ya, itu ganda, musanna. Ya. Kalau jamak atau jamak taksir ya, jamak taksir qalamun, qalamani, aqlamun. Aqlamun itu jamak daripada qalamun. Kalau jamak itu 3 sampai 10 itu masih jamak. Artinya dia berubah kalimatnya. Qalamun, aqlamun. Kalau sudah 20 lebih, maka dia kembali ke mufrad. Qalaman gitu. Ya, dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau jamak muslimun, muslimuna. Nah, itu jamak. Ya, mu'minun, mu'minuna itu jamak. Ya. Kalau itu laki-laki ya, jamak mudzakkar salim namanya. Tapi kalau jamak muannas untuk perempuan tambah alif dan ta maftuhah belakangnya. Mu'minat, muslimat. Ya. Lebih mudah. Ya. Makanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang di salat-salat yang disunnahkan idani, 2 id. Ya, sebentar lagi tanggal 27 insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Wal kusufani ya. Kusufan adalah 2 kusuf ya, 2 gerhana. Wal istisqa, salat sunnah istisqa meminta hujan. Wasunatut tabi'atu lil faraidi. Wasunanu dan sunnah-sunnah ya. Nah, ini juga jamak ya. Wasunanu itu jamak dari sunnah. Sunnatun itu sunnah, 1 sunnah. Tapi kalau sunanun, nah itu jamak, itu sunnah. Jamak daripada sunnah. Ya, jadi bukan sunan yang 9 ya, bukan. Ya. Ada Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Nah, bukan itu maksudnya. Sunanun itu artinya sunnah. Ya, wasunanut tabi'atu lil faraid, dan yang disunnah-sunnahkan yang mengikuti salat-salat fardu. Ya. Seperti yang kita ketahui ada 12 rakaat ya. 12 rakaat itu diantaranya 4 sebelum zuhur dengan 2 salam, kemudian 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat qabla subuh. Namun dalam kitab ini ternyata ada pandangan berbeda, hadirin yang dimuliakan Allah. 17 rakaatan. Ya. Jadi ada sab'ah itu 7, asyara itu 10 tambah 7 jadi 17. Ya. Sab'ah 7, asyara 10. Jadi 17 rakaat. Rakaatul fajri yang pertama adalah 2 rakaat fajar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah salat sunnah itu sesering ya. 2 rakaat salat sunnah fajar. Artinya itu beliau tidak pernah meninggalkan. Ya. Artinya terus-menerus beliau lakukan, karena ada riwayat lain mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. Rakaatul fajri, 2 rakaat salat fajar. Ya, atau kita kenal dengan qobliyah subuh, khairu lebih baik minad dunya dari dunia, wa ma fiha dan yang di dalamnya. Artinya ya seisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dijelaskan an-nawafil. An-nawafil jamak dari nafilah, nafilatun ya, atau salat sunnah. Wa hiya ma zada 'anil fardhi, yaitu apa-apa salat yang ditambahkan daripada salat fardu ya. Setelah salat fardu ada salat sunnah.
Asyadda ta'ahudan aksaru mahafadhah, artinya Nabi SAW itu sering ya. Artinya sangat menjaga salat 2 rakaat fajar ya. Maka ada orang kalam hikmah mengatakan itu ya, alangkah nikmat hidup ini ketika diawali dengan salat sunnah fajar dan diakhiri dengan ba'diyah isya. Itu sangat nikmat. Artinya apa? Salat 5 waktu tidak ditinggalkan, kemudian salat-salat rawatib tetap dilaksanakan. Ya. Alangkah nikmatnya hidup ini, diawali dengan 2 rakaat fajar dan diakhiri dengan 2 rakaat ba'diyah isya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salat-salat rawatib ini ternyata memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga melakukan salat ya 10 rakaat, ada dalam riwayat lain mengatakan 12 rakaat ya sehari semalam, artinya salat sunnah, maka dibangunkan rumah di dalam surga. Ya, kalau sekarang ini kan mau bangun rumah di dunia ini ya, ya pasir mulai mondak saiki. Ya. Yang tadinya ya ganti harga ya. Terakhir kami di pondok beli 1.400.000. Ya, bahkan dari teman-teman yang suka ngambil pasir ada yang jual 2 juta. Ya, macam-macam. Ya. Dampak dari banyak pangkalan-pangkalan yang ditutup. Ya, jadi sekarang agak mundak ya. Dulu kami waktu masih sering ngambil pasir untuk pembangunan pondok itu ngambil di pangkalan 300.000 satu mobil. Sekarang nggak boleh ya, 500 paling. Ada yang 700 ya. Ada yang kubikan, satu kubiknya 135 apa 70 itu kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan salat rawatib ya. Rawatib itu atau salat rawatib itu adalah salat sunnah ya, yang mengiringi al-muqarinu li salatil fardi, yang mendampingi salat fardu, itu salat rawatib ya. Maka kalau salat rawatib ini kemudian kita jarang menunaikan ya, atau menganggap bahwasanya salat sunnah aja gitu kan. Padahal salat rawatib ini diantara keistimewaannya juga bisa menyempurnakan ya salat-salat fardu yang mungkin kurang sempurna saat kita melakukan. Ya, contoh misalkan ketika kita salat fardu ya, pikiran kemana-mana, tidak khusyuk. Ya, ya itu banyak faktor lah ya, banyak faktor. Apalagi kalau kata teman-teman itu ibu-ibu habis goreng ikan. Lupa nutup gitu kan, Allahu Akbar itu. Kebetulan kucing baru masuk rumah, aduh ini batalin dulu enggak ini ya gitu ya, tapi udah kadung Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, itulah diantara keistimewaan salat rawatib ya, yang semestinya tidak kita tinggalkan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raka'atal fajri wa arba'un qabla dhuhri raka'atani ba'dahu. Arba'un 4 qabla, sebelum zuhri, sebelum zuhur ya, dengan 2 salam. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, banyak hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah itu tidak dikaruniai putra ya. Ya, di antara hikmahnya adalah Aisyah ini ummul mukminin ya. Beliau ini cerdas ya, supaya sibuk dengan Nabi dan mengetahui keadaan Nabi, kehidupan Nabi, dan akan nanti banyak hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah ya,
Ya, di antaranya hadis-hadis yang kita kaji ini. Ya, an Aisyah, dari Aisyah. Ini juga dari Aisyah. Asyadda ta'ahudan, ya. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Dari Aisyah bahwa anna Nabi, bahwasana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, ya, arba'an, 4 qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla al-ghadati, ya, dan 2 rakaat, ya, sebelum salat subuh, ya, ai salatul fajri, ya. Karena yusallu fi baitin qabla zuhri arba'an summa yakhruju fayusalli bin nas summa yadkhulu fayusalli raka'atain, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yusalli fil baiti, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah itu di rumah, ya. Karena kebetulan rumah beliau, ya, dengan masjid, ya, gandeng, ya. Kalau di sini contohnya belakang itu, ya. Nah, ya, di belakang sini, ya, tempatnya Mas siapa ini namanya? Mas Nur Alim, ya. Nah, itu bisa beliau praktekkan ini, gitu kan. Sebelum salat duhur, salat fajarin di rumah, gitu kan. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid langsung, ya. Pulang lagi nanti salat duhur, qobliyah duhur di rumah, gitu. Ba'diyah duhur kalau nggak capek ya ba'diyah dulu, gitu kan. Tapi kalau udah capek itu ya biasanya ya nanti aja. Iya. Karena godaan kalau sudah di rumah itu yang lihat kemul, ngelihat bantal, ngelihat kasur itu, aduh, luar biasa godaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summa yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian beliau setelah melaksanakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat di rumah, summa yakhruj, kemudian keluar dari rumah, fayusalli bin nas, beliau salat berjamaah dengan orang, ya, dengan orang-orang yang ada di situ. Summa yadkhulu fayusalli raka'atain, kemudian kembali lagi setelah selesai salat zuhur, kembali ke rumah dan salat 2 rakaat, ya, ba'diyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa arba'un qabla al-'asri, ya. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ternyata ada salat qabliyah asar, ya, yang mungkin, ya, kita sebagai di kalangan kita ini termasuk hal yang mungkin belum lumrah, gitu, ya. Belum terbiasa atau belum biasa. Wa arba'un qabla al-'asri. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan olehnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu mra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, shalla qabla al-'asri arba'an, yang salat sebelum asar 4 rakaat, fayusalliha raka'ataini, ya, salat 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ternyata ada hadisnya, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat, ya. Artinya dengan hadis ini, walaupun, ya, kita tidak terbiasa dengan sholat itu, kalaupun ada yang melaksanakan, artinya kita tahu, oh, ada hadisnya memang, gitu, ya. Bahkan dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa baina adzanain salat di antara 2 azan itu ternyata ada sholat juga. 2 azan itu, ya, yang dimaksud adalah azan dan iqamah, ya. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, sahabat bertanya, apakah kita harus salat ya Rasulullah? Ya, jika kau berkenan salat, salatlah. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu yang beliau sabdakan, ya. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'da setelah maghrib. Wa salasun ba'da isya yutir biwahidatin minhunna, ya. Kemudian salasun 3 ba'dal isya, setelah salat isya, yutir
wa biwahidatin minhunna. Ya, 3 rakaat ya, salat setelah salat Isya yaitu salat witir. Ya. Salat witir ini didawamkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya. Beliau mendawamkan salat witir sebelum tidur kalau beliau. Ya. Satu ketika ditanya dengan sahabat yang lain, kenapa kau membiasakan itu? Ya, karena saya khawatir. Ya, saya nanti nggak bangun lagi belum salat witir, itu kata sahabat Umar bin Al-Khattab. Ya. Lewat? Oh, Abu Bakar ya? Iya. Setelah? Oh, setelah tidur ya, Umar bin Khattab ya. Jadi Abu Bakar, beliau punya kebiasaan apa namanya, salat witir sebelum tidur ya. Jadi kebiasaan para sahabat ini luar biasa. Ya, ada mereka yang mendawamkan apa namanya, salat sunnah syukrul wudu seperti Bilal bin Rabah itu. Ya, salat sunnah setelah wudu. Ya, sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, Bilal, saya sudah dengar terompahmu di surga. Luar biasa. Ya, maka kita ini juga harus punya amalan apa ya bahasanya ya, amalan yang harus kita istiqomahi. Ya. Harus punya amalan pamungkas gitu kira-kira, yang harus kita istiqomahi sampai akhir hayat, walaupun sedikit tapi terus menerus kita lakukan, nggak putus ya. Walaupun kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini ya, kalau lagi nafsu ibadahnya kencang betul, iya, tapi nggak tahan lama biasanya ya. Syahwat untuk ibadahnya itu kencang tapi nggak tahan lama. Ya, kadang ada yang apa namanya, kita ini kalau lagi semangat ngaji, ngajinya banyak betul, ya. Tapi kapan waktu moodnya nggak bagus ya, ya udah, ya. Jangankan buka Quran gitu kan, jangankan ngaji 1 halaman, buka Quran aja nggak mau, ya. Tapi coba kita ini punya apa namanya, punya amalan yang menjadi apa namanya, tidak kita tinggalkan di dalam hidup kita. Ya, seperti witir 3 rakaat ya, atau apa namanya, tahajud 2 rakaat, 1 witir paling sedikit, 1 witir 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi dawam terus itu sangat luar biasa ya. Dan para sahabat itu mereka juga sangat luar biasa ketika apa namanya, melihat Nabi SAW melakukan satu amalan, beliau ikuti. Ya, dan apa namanya, para ulama salafus saleh juga demikian. Ya, ada ulama itu ketika dia sholat, di dalam sholat ingat anaknya, ditambahi sholatnya. Ya, kenapa beliau ketika ditanya, kenapa engkau menambah sholat ada artinya sholat sunnah? Ya, ditanya, sholahul aba min asbabi sholahil abna. Karena solihnya orang tua ini salah satu sebab kesolihan anak-anak kita. Ya, para ulama luar biasa. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa salasu nawafil muakkadatun. Kemudian 3 salat nafilah sunnah yang muakkad ya. Salatul lail, yang pertama adalah salatul lail ya. Dalam hal ini adalah qiyamul lail. Ruwiya Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salatil afdal ba'dal maktubah. Sa'ala, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ayu salati afdal ba'dal maktubah, salat apa yang paling afdal ba'dal maktubah, setelah salat fardu yang diwajibkan? Qala salatu fi jawfil lail, yaitu salat di malam hari ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan bagi mereka yang salat di sepertiga malam, di tengah malam, sedangkan manusia sedang pada tidur ya. Karena salat tahajud ini salat yang sangat luar biasa, butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Karena memang keadaannya yang masih sepertiga malam, jam 2:30 atau jam 2 kita pasang alarm
alarm sudah bunyi kadang-kadang kita abaikan. Ya. Sudah pasang alarm 2:30, pas bunyi alarm masih 2:30. Nah, jarak 2:30 sampai subuh ini masih panjang. Akhirnya nantilah jam 3. Bunyi lagi jam 3, masih jam 3. Iya. Karena godaannya luar biasa salat tahajud ini. Ya. Wassalatu duha. Ya. Al-maktubah, al-mafruḍah, yaitu yang diwajibkan. Ya. Jaufil lail batinuhu wa sa'atu tafrughu fihi lil ibadah. Wa tusamma qiyamul lail wa tahajjud in fa'alta ba'da naumi qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, ya, di antara ulama mengatakan qiyamul lail ini boleh dilaksanakan sebelum tidur, artinya tanpa tidur itu namanya qiyamul lail. Ya. Wa tahajjud in fa'alta ba'da naum, sedangkan tahajud ini jika kamu kerjakan setelah tidur. Ya. Wa minal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka. Al-Isra ayat 79. Ya. Jadi qiyamul lail, ya. Maka di antara beberapa ini menjadi persoalan, apakah qiyamul lail ini harus tidur dulu atau bagaimana gitu kan. Tahajud ini boleh nggak kalau misalkan nggak tidur dulu, ya? Ada yang mengatakan demikian, ada yang bertanya gitu kan. Maka di dalam kitab ini dikatakan bahwa tusamma qiyamul lail, ya, dinamakan qiyamul lail, ya, dari sepanjang malam ba'da isya sampai kemudian menjelang subuh. Kalau kita nggak tidur itu namanya qiyamul lail. Qiyam, mendirikan, lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Ya. Wat tahajud in fa'alta ba'da naumi, sedangkan tahajud jika kau kerjakan setelah tidur, ba'da naumi, itu tahajud. Ya, ya, dua-duanya adalah mulia, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan salat yang menjadi nawafil muakkad, ya, yang muakkadah, sunnah muakkadah, di antaranya salat lail, ya. Yang kedua salatul duha. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalasin. Khalil ini adalah sahabat atau karib, ya. Temanku, sahabatku menasehatiku, mewasiatkan kepadaku bisalasin. Siyamu bisalasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan, ya. Ini biasa disebut dengan puasa ayyamul bid. Wa raq'atud duha au utira qabla an anama au sholal witri, ya. Ai sholal witri. Wa raq'atud duha, dan raq'atud duha, 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anama, dan witir sebelum tidur, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqalluha raq'atani, ya, paling sedikit, ya, yaitu salat duha adalah 2 rakaat, ya. 2 rakaat paling sedikit minimal, ya. Boleh 4, ya, boleh 8, ya. Artinya kalau kita mampunya 2, ya 2 istiqomah gitu kan, ahsan, lebih baik. Wassalatu tarawih, yang ketiga adalah salat at-tarawih, yaitu salat tarawih. Wa tusamma qiyam Ramadan wa huwa 20 rakaatan, ya. Yaitu adalah 20 rakaat fi lailatin min layali Ramadan, yaitu di malam-malam Ramadan, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, memang sudah masyhur, artinya 20 rakaat dan 3 witir, ya. Namun ada riwayat lain juga mengatakan bahwa, ya, Nabi SAW pernah melakukan tidak 20 rakaat, ya. Artinya 8 rakaat dan 3 witir menjadi 11 rakaat,
ya. Ada yang 23 rakaat 5 menit, itu gimana tuh salatnya itu ya? Nggak terbayangkan itu. Ya, saya itu udah paling cepat itu setengah jam ya kalau saya, Pak. Kalau saya pribadi 11 rakaat itu tarawih. Ya. Kadang-kadang bacaan Al-Fatihahnya sudah saya wasol-wasolkan itu, sambung-sambung ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tapi tetap setengah jam kalau saya hitung itu kalau imam salat tarawih. Lah ini 23 rakaat hitung menit ini gimana caranya gitu ya. Ya. Ketika diwawancarai, emang kayak gini ya, kayak kita sambil ibadah sambil olahraga gitu. Ibadah sambil olahraga gitu ya. Hebat. Ya. Allah alam bisawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man barang siapa qama ramadhana salat qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanan tasdiqan bi annahu haq. Imanan itu maksudnya di sini adalah tasdiqan, ya, membenarkan bahwasanya salat itu adalah kebenaran. Wahtisaban, ihtisab artinya adalah ikhlasan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Waruya, dan kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, walafduhu an Aisyah, lafadznya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW shalla fil masjid dzata lailatin. Satu ketika, satu malam hari, Nabi SAW salat di masjid. Fasalla bi salatihin nasun. Kemudian beliau salat bi salatihi nasun, ya. Dan di situ juga para orang-orang mengikuti salat beliau. Summa shalla qabilatu fakasuran nas. Kemudian beliau salat min qabilati fakasuran nas, ya. Di belakang beliau ini ternyata banyak orang, ya, mengikuti salat beliau. Summa ijtama'u minal lailati salasah. Kemudian ijtama'u, mereka berkumpul minal lailati salasah, ya, sampai kemudian malam ketiga, malam keempat. Falamma yakhruju ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau keluar, falamma asbaha qala, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tafrudu alaikum, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, keluar pada malam hari dan sholat. Ketika itu beliau sholat, ternyata di belakang itu banyak orang yang mengikuti beliau sholat, ya, pada sholat lail di bulan Ramadan. Sampai malam ketiga, malam keempat, ketika beliau keluar mengatakan, ya, aku tidak melarang kalian untuk sholat, ya, dengan seperti ini, gitu. Illa anni khasyitu, namun aku khawatir, ya, antafrudu alaikum, itu menjadi wajib untuk kalian, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan nanti kalau ini terus-menerus dilakukan menjadi wajib untuk kalian. Ya, kalau sudah wajib, orang meninggalkan dosa berarti kan. Ya. Alladzi sana'tum ay ijtama'akum lis-salati wa intidhari, ya. Jadi orang-orang duduk, ya, berkumpul di situ untuk salat dan menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abdurrahman ibni Abdul Qari qala, dari Abdurrahman, kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadan ilal masjid, ya. Kharajtu, aku telah keluar ma'a, bersama Umar bin Khattab fi Ramadan ilal masjid, pada bulan Ramadan ke masjid. Fa idzan nas auza'un mutafarriqun, ya, manusia ini mutafarriqun, ya, berkelompok-kelompok. Yusolli rajula li nafsihi, ada yang salat sendirian, ya.
Ada yang salat berbarengan, fayusalli rajula fayusalli bi salatihi ruhta. Ada juga yang salat tapi ya jumlahnya sedikit. Faqala Umar, inni ara law jama'tu haula ala qari'un wahidun lakin lakana amsal. Inni ara, aku ara itu ro'ayaro itu berfikir ya, atau berpendapat gitu ya. Lau jama'atu, jika aku mengumpulkan mereka ya ala qari'in wahidatin ya, dengan satu kumpulan ya, summa azama fajama'ahum ala Abi ibni Ka'ab ya, kemudian beliau itu mengumpulkan ala Abi ibni Ka'ab ya, dengan apa namanya, Ubay bin al-Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatal ukhra, kemudian kami keluar kembali pada malam-malam yang lainnya, wa nasu yusalluna bi salati qari'uhum ya. Kemudian orang-orang itu sudah berkumpul ya, dan salat dengan apa namanya, bermakmum. Kemudian Umar mengatakan, faqala Umar, ni'matu bid'ah hadhihi ya, inilah nikmatnya bid'ah katanya ya. Karena ketika itu keluar di malam Ramadan, ada orang-orang yang salat-salat sendirian. Kemudian beliau berpendapat, ini kalau saya kumpulkan ini kira-kira gimana ya? Ya. Kemudian dipanggillah orang-orang itu untuk kumpul. Satu ketika kemudian beliau keluar kembali ya, dan melihat orang-orang pada salat tarawih itu berjamaah. Nah, maka Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, inilah nikmatnya bid'ah. Ya. Nikmatnya bid'ah itu ya gini nih loh. Ya, walaupun Nabi SAW artinya pernah melakukan walaupun tidak sepanjang Ramadan, ya, dan dipopulerkan kembali di masa Umar bin Khattab ya, ketika bulan Ramadan ada salat qiyamul lail berjamaah. Kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, ya inilah nikmatnya bid'ah tuh kayak gini. Ya. Jadi dipopulerkan di zaman Umar bin Khattab ya. Beliau mengatakan nikmatnya bid'ah ya kayak gini nih. Ya, walaupun Nabi SAW apa namanya tidak pernah memberikan contoh sampai kemudian habis Ramadan ya, bahkan beliau dalam hadis tadi dikatakan 3 sampai 4 malam ya, dan beliau khawatir nanti ini akan menjadi wajib bagi kalian ya kalau dilakukan terus-menerus ya. Maka ketika sahabat yang lain dengan Umar keluar, ngeliat orang kok salat pada sendiri-sendiri berkelompok-kelompok gitu kan, ada yang sendirian, ada yang sedikit orangnya gitu kan, dikumpulkan menjadi satu dan menjadi kebiasaan di zamannya Umar bin Khattab ya. Ya inilah nikmatnya bid'ah tuh gini nih gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu apa namanya landasan ya bagi para ulama untuk kemudian apa namanya, ada yang mengatakan sesuatu yang baru tapi baik gitu ya. Sesuatu yang baru tapi baik ya. Ya kalau kita sholat tarawih bareng-bareng itu kan kita semangat Pak, tapi kalau sendirian di rumah ya, apalagi 11 rakaat tuh, mohon maaf ya. Kalau sholat fardu kan paling cuma 3 gitu kan, paling banyak 4 rakaat ya. Kalaupun kita sholat sendirian itu ya kita nggak males karena ngelihat rakaatnya aja 4 lah dikit gitu kan. Tapi kalau sholat tarawih ya, apalagi misalkan kita habis bepergian atau biasa yang apa namanya melakukan bukber gitu kan ya, bukber nanti habis maghrib makan, habis makan ngobrol dulu gitu kan, nanti habis ngobrol azan isya ya, habis azan isya akhirnya tarawihnya nggak jamaah ya. Itu kalau nggak dipaksa banget ya kayaknya lewat sampai sahur itu nggak tarawih ya. Maka dengan berjamaah itu kan menimbulkan kesemangatan kita untuk apa namanya, untuk tarawih ya, nyantai tarawih ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita azan jam 19.09 ya, ada waktu ya. Ya, itulah salat sunnah yang muakkadah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadhihi hasanu hadzal fi'li ya, ni'matu bid'ah hadhihi,
bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan inilah nikmatnya bid'ah itu ya begini gitu kan, kata beliau. Ya, dijelaskan bahwa nikmatul bid'ah hadhihi hasanu hadzal fi'li, ini adalah perbuatan yang baik, ya. Ini adalah perbuatan yang baik. Wal bid'ah ma tahdatsa ala ghairi misalis sabiq, ya. Wa takunu hasanah al masyru'iyah, ya. Dan ini menjadi satu hal yang baik walaupun ya itu tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka seperti Al-Quran juga itu kan di masa Nabi ya tidak berbentuk seperti yang kita saat ini baca. Ya, hanya lembaran-lembaran, ada yang di kulit, ada yang dipelepah, ya. Kemudian di zaman para sahabat baru dibukukan, ya. Maka hadhihi ni'matul bid'ah, ya. Ni'matul bid'ah hadhi, inilah nikmatnya bid'ah itu begini gitu kan. Kita sekarang bisa, oh ini juz 1 ini surah Al-Baqarah, juz 2 surah Al-Baqarah sampai setengah surah Al-Baqarah gitu kan. Artinya kita tahu susunan-susunannya juga. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita jadi tahu, ya. Artinya banyak kemanfaatan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faslun syaraitus shalah qabla dukhuliha, ya, syarat-syarat salat sebelum masuk waktunya, ya. Qabla dukhuli fiha, ya. Yang pertama, taharatun a'dha minal hadasi, sucinya anggota tubuh dari hadas wan najasi, dan najis. Ya, artinya kita harus kalau junub ya mandi junub dulu, ya. Satu ketika saya pernah ditanya, Pak, ya, sama jamaah, Ustaz, kita ini kan laki-laki lebih baik sholatnya berjamaah, katanya. Untuk mengambil keutamaan jamaah ini, misalkan saya junub, ya, sholat subuh tapi pengen berjamaah, boleh nggak saya wudhu dulu terus jamaah sholatnya gitu? Lah sebenarnya aturan dewi, ya. Ya, dia mengejar keutamaan berjamaah salat subuh, tapi wudhu saja, nggak mandi junub dulu katanya. Boleh nggak Ustaz? Sampai ini pengen aturan dewa gitu. Ya, ya mandi dulu, ya, mandi dulu. Ya. Tapi kalau misalkan saya ini bangunnya agak kesiangan, makanya ojo kawanan. Ya, makanya jangan kesiangan, ya. Pasang alarm, ya. Wong untuk junub aja nggak terlambat, kok masa bangun terlambat, ya. Jadi dia itu berpandangan bahwa gimana kalau saya misalkan mengejar keutamaan jamaah tapi nggak mandi wajib dulu gitu kan, ya. Ya mandi wajib dulu baru kemudian sholat subuh, ya, berjamaah. Ya. Tanya lagi, tapi dingin Ustaz, godok banyu lagi, ya. Tapi dingin jangan rebus air, gitu. Ya. Mentang-mentang dingin terus nunggu nanti duha sholatnya, ya. Ya. Tapi jangan sampai mandi pakai air panas, saya bilang, nggak boleh. Iya, karena mandi pakai air panas nggak boleh, Pak, ya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau air hangat boleh, silahkan, ya. Ya. Jadi memang itu pernah juga ditanyakan kepada kami, ya. Jadi ada satu pegawai dia mau purna bakti, ya. Dan kita tanya, Ustaz, misalkan kami junub Ustaz, kami kan ini sudah mulai tua lah katanya. Bukan mulai tua Bu, emang sudah tua. Karena setahun lagi beliau pensiun. Ya. Boleh nggak Ustaz kalau pas junub itu mandi pakai air panas? Saya mikir dulu gitu kan, kok mandi ke air panas, maksudnya gimana gitu kan. Ya saya bilang nggak boleh Bu, pakai air panas nggak boleh. Kok nggak boleh Ustaz? Berarti yang pernah saya lakukan ini nggak sah sholatnya, ya. Nggak boleh Bu, masa air panas buat mandi? Emang nggak melepuh itu kulitnya? Ya bukan air panas itu maksudnya Ustaz. Ya air hangat, ya air hangat nggak apa-apa, air panas nggak boleh. Oh iya, ya. Kalau kita mandi pakai air panas ganti kulit, ya, langsung putih, ya. Kalau kata orang-orang jadi albino, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syarat salat sebelum kemudian masuk waktunya, ya, adalah pertama
taharatun a'dha'in minal hadatsi wan najasi, ya. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis, ya. Ini sudah ma'ruf, ya. Wa satrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan libasin, dengan pakaian tahirin yang suci juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Mudatsir juz 29. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Ya. Dan wukuf, ya, atau berada di atas tempat yang suci. Ya. Di tempat yang suci. Ya. Wal libasin tahirin ini juga termasuk di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwa ya bena Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Pakailah pakaian yang bagus, ya, ketika masuk masjid. Dan ini juga menjadikan landasan bahwa ketika kita mau sholat di masjid, ya, pakai pakaian yang bagus, ya, kemudian disunahkan menggunakan wangi-wangian, ya, pakai parfum, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa ilmu dukhuli waqtihi, kita juga tahu, ya, artinya sebelum itu kita tahu waktunya sudah masuk, ya, sudah masuk waktu salat, ya. Wastiqbalul qiblah, tentunya adalah menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat, ya. Jadi kalau misalkan kita di satu daerah sholat nggak tahu kiblatnya kemana gitu kan, pas lagi main tempat kawan gitu, tahu-tahu madhep ke selatan, Allahu Akbar, temennya lihat, kamu tadi sholatnya madhep ke selatan loh, gitu kan. Sudah dikasih tahu, oh kiblatnya ke sana, maka langsung diulang sholatnya, ya, langsung diulang, langsung menghadap ke barat, ya. Gimana? Ya, artinya ketika ngasih taunya habis selesai sholat, gitu, Pak. Ya, kalau lagi sholat nanti dikasih tahu nanti kaget, sholat, sholat kok ganggu gitu, ya salah sholat kiblatnya, ya. Artinya kita ganti, kita ulangi sholatnya, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tazuzu tarkul qiblah, boleh tidak menghadap kiblat dengan dua keadaan, ya. Yang pertama fi siddatil khauf, ya. Fi siddatil khauf ini adalah dalam keadaan yang khawatir, genting, ya. Seperti misalkan ada konflik, ya, perang. Kemudian yang kedua, wa finna filati fis safari ala rahilati, ya. Ketika safar di atas kendaraan, ya. Misalkan sholat di atas bis, gitu kan. Maksudnya di dalam bis, bukan di atas, maaf. Nanti saya salah ngomong, di atas pun tidur, gitu ya. Ya. Di dalam bis, ya, dalam kendaraan, gitu ya. Ya, dalam kendaraan. Karena pir madhep kiblat dulu, gitu. Aro mundur lagu nih, katakan merak, gitu kan. Allahu Akbar. Ya. Ini artinya ada dua keadaan yang diperbolehkan sholat, ya, tidak menghadap kiblat. Pertama dalam keadaan ketakutan yang sangat, ya. Artinya nggak kondusif tempat itu, ya, seperti dalam peperangan, ya. Ketika di Gaza itu kan, baru takbir Allahu Akbar, waduh, repot. Kalau kita mungkin berisiknya ketika malam tahun baru aja, Pak, insya Allah, ya, tahun baru aja berisiknya. Selain itu nggak berisik, itu pun jam 12 malam, walaupun ganggu orang tidur, gitu kan. Tapi kalau di Gaza, aduh, nggak kenal waktu, ya. Kemudian salat di atas kendaraan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu kajian singkat yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan, kekeliruan, itulah kelemahan ilmu kami. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.